Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri kita pengajian Sulam Safinah, Sayyid Ja'far Shadiq Bafaqih, dan yang kami hormati para ustadz, para ustadzah, tak lupa juga para hadirin bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kajian Sulam Safinah di malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, kepada sahabat, lebih-lebih kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga di hari kiamat nanti kita diakuinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja memberikan waktu kepada Sayyid Ja'far Shadiq Bafaqih untuk memaparkan kajian Sulam Safinah pada malam hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikum Allahu barika alladzi bika ya musyaffa' wa habana. Baik, di sini kita akan sedikit mengkaji dari kitab Safinatun Najah, bab furudut tayammumi khamsatun. Sebelum lanjut kepada pembahasan, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kok di dalam setiap kitab fikih itu pasti dimulai dengan bab thaharah? Dan furudut tayammum, tayammum ini juga merupakan bagian dari bab thaharah, yakni badal atau ganti dari wudu ketika tidak adanya air. Jadi seluruh amal kita, seluruh perbuatan kita itu tidak lain hanyalah untuk mensucikan atau membersihkan baik secara dohir atau batin. Mengenai yang berkaitan dengan furu' atau syariat atau ya fikih ini, hukum fikih itu biasanya berkaitan dengan yang dohir. Kenapa kok disuruh mensucikan? Kenapa kok disuruh wudu? Karena hakikatnya badan kita itu kotor. Untuk apa kita kemudian setelah bersesuci secara dohir kemudian melaksanakan sholat? Itu merupakan thariqah
atau metode untuk mensucikan atau membersihkan jiwa kita. Jadi semua hakikatnya ini untuk membersihkan. Karena ketika kita lahir itu kita dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Hakikatnya kita tidak memiliki dosa apapun ketika masih kecil. Namun beriringan dengan berjalannya waktu, ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, maka tercemarlah kesucian jiwa kita atau badan kita ini. Oleh karena itu, kita pertama harus melakukan ibadah. Semua ibadah ini tak lain hanya untuk menyucikan diri kita atau jiwa kita, atau sesuatu yang berkaitan dengan kita, seperti harta. Kenapa kok melakukan zakat, sedekah untuk menyucikan harta kita, solat untuk menyucikan jiwa kita. Begitu juga dengan tayamum ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun, adapun ini yaitu fasal furudut tayammumi khamsatun. Adapun fardunya tayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlut turabi. Adapun yang pertama naqlut turabi. Naqlut turabi itu bermakna memindahkan debu. Asani, adapun yang kedua an-niyatu itu niat, berniat. Asal itu mashul wajhi. Adapun yang ketiga itu mengusap wajah. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat itu membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Al-khamisu at-tartibu bainal mashatain. Yang kelima yaitu tertib di antara dua basuhan. Jadi yang pertama apa? Fardunya tayamum, rukun-rukunnya tayamum, hal yang harus kita lakukan ketika tayamum. Kalau tidak dilakukan maka batallah tayamum kita. Apa? Naqlut turabi, intiqal, berpindah, memindahkan turab. Apa itu turab? Debu. Bedakan antara turab dan debu dengan tanah. Jadi debu itu suatu yang halus, lebih halus daripada hajar wal ard, lebih halus daripada tanah dan batu. Itu debu. Jadi debu itu bisa menyangkut atau nempel di tembok, kaca, cermin dan lain sebagainya. Itu pasti ada debu. Itu yang pertama, naqlut turab, memindahkan debu. Kemudian yang kedua, an-niyatu, berniat. Niat, tingkatan niat dalam tayamum itu ada 3. Yang pertama al-ulya, paling tinggi. Al-wusta, yang tengah-tengah, tingkatan niat yang tengah-tengah. Kemudian yang terakhir al-adna, ad-dunya, yang paling rendah. Jadi ketika kita niat dengan menggunakan niat yang paling tinggi, berarti kita itu juga diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan ketika melakukan niat yang tengah dan yang paling rendah. Namun ketika kita melakukan niat atau berniat dengan niat yang wusta, yang tengah-tengah, kita itu tidak boleh melakukan hal yang membolehkan terhadap niat yang paling tinggi. Di dalam kitab ini, di sini ada dijelaskan martabatun niyah, atau ya tingkatan niat. Tingkatan niat yang paling tinggi itu dikatakan di sini bahwa ketika kita berniat untuk istibahah shalah al-fardiyah, untuk niat memperboleh salat yang fardu. Jadi ketika kita bertayamum, nawaitu tayammum listibahati shalah, dalam artian ketika itu akan melaksanakan salat fardu, maka ketika itu pula
kita diperbolehkan untuk melakukan solat yang sunnah. Namun ketika niat tayamumnya itu untuk dipergunakan untuk solat sunnah, nawaitu tayammuma listibahatis solah as-sunnah, untuk solat sunnah. Ketika kita tayamum untuk solat sunnah, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan solat fardu. Itu solat yang apa? Niat tingkatan yang kedua. Lah tingkatan yang terakhir yang paling rendah untuk apa? Listibahati iltimas masahif, untuk memperboleh menyentuh mushaf. Jadi nawaitu tayammumah, niatnya begini. Nawaitu tayammumah listibahati qiraatil Quran, untuk kita membaca Quran. Kita bertayamum, seumpamanya kita tidak memiliki wudu, kemudian bertayamum, niat kita itu nawaitu tayammumah listibahati qiraatil Quran lillahi ta'ala. Jadi itu ketika kita niat untuk supaya membaca Al-Quran, kita dilarang melakukan solat karena niatnya untuk membaca Al-Quran. Tayamumnya itu untuk membaca Al-Quran. Namun ketika kita niatnya itu untuk solat fardu, kita diperbolehkan dengan membaca Al-Quran. Jadi itu tingkatan-tingkatan niat. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu mashul wajhi, yaitu membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah itu harus muqaranah ma'niyah, atau niyah. Ketika kita berniat muqaranah bi fi'lihi, kita harus bersambung atau bersamaan dengan pekerjaannya. Seumpamanya kami contohkan ya, ketika niat tayamum untuk sholat fardu, nawaitu tayammumah listibahatis sholah lillahi ta'ala. Itu ketika kita mengucapkan niat atau berniat atau qasduh, bermaksud, kita harus berbarengan dengan mengusap wajah, membasuh wajah ini, mengusap wajah. Jadi caranya pertama itu harus ditepuk dulu. Ketika naqlut turab, syaratnya pertama naqlut turab, memindahkan debu baik dari meja. Di meja ini pasti ada debunya. Memindahkan. Cara menepuk gimana? Ada yang gini ulama. Kalau Ustadz Abdus Somad itu mempraktekkan begini. Begini, ditepuk. Ada sebagian yang berpendapat menepuk itu cuma gini. Jadi supaya debu-debu kasar yang melekat di tangan ini tidak ikut. Jadi gimana ya kalau kita bertayamum, di tangan kita ada debu kasar, ya kerasanya itu gak enak ke wajah. Itu caranya. Jadi ketika mashul wajhi, mengusap wajah, itu harus muqaranah dengan niat. Ambil dulu, naqlut turab dulu, tepuk, niat bareng dengan mashul wajhi. Itu. Kemudian ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Mungkin kita sudah tahu batas siku-siku itu di mana? Ini apa namanya? Siku-siku ini ya, bentuk L tangan ini, sendi antara lengan sini dengan sini, lengan atas dengan lengan bawah, itu siku-siku. Jadi kalau sampean antum ini mau bertayamum, lebihkan saja ittirorian, jadi bentuk hati-hati kita. Mashul yadain ilal mirfaqain. Bagaimana cara kita mashul yadain ilal mirfaqain? Jadi tangannya dulu, baik di wudu atau tayamum, itu dimulai dari tangan menuju siku-siku. Kalimat ila itu menunjukkan isalu nuqtah bidayah ila nuqtah nihayah. Jadi menunjukkan sampainya titik permulaan ke batas titik akhir.
Jadi permulaannya apa? Yadain, kedua tangan, sampai mirfaqain, kedua siku. Gini caranya. Dimulai dari bawah. Dimulai dari bawah yadain. Ini ada 3 bagian ya. Satu, ini satu, kedua sini, ketiga sini. Jempol. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Caranya gimana? Yang bagian pertama letakkan ke punggung tangan, ke bagian yang hitam ini biasanya. Jadi diginikan, tarik ke siku-siku. Lah, untuk bagian yang sini, debu bagian yang sini, itu untuk bagian yang mana? Bagian dalam tangan. Jadi gini nanti, tarik dulu, kemudian diginikan, masuk ke bagian yang dalam. Bagian yang dalam untuk bagian yang dalam juga. Ini. Lah terus jempol ini untuk mengusap jempol sini. Gini. Sama. Yang kiri juga gitu. Gitu. Ini cara bertayamum. Jadi ditutup dengan syarat atau fardu, rukun-rukun yang kelima dari fardu-fardu tayamum itu at-tertib bainal mashatain. Jadi harus tertib. Harus tertib. Kenapa kok kita itu ketika bertayamum hanya 2 anggota badan. Namun ketika melaksanakan wudu, ketika kita berwudu itu ada 4 anggota badan. Pertama wajah, kedua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala dan kaki. Kenapa kok cuman 2 bagian? Jadi ada ulama kita itu ketika menjawab hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan itu langsung mempraktekkan. Ini ada ceritanya ya, seorang kiai ketika ditanya oleh santrinya, "Kiai, kenapa kok ketika kita itu berwudu, ketika kita itu amit ya, kentut, yang kita basuh itu muka, tangan, wajah, tangan, dan anggota badan lainnya. Kok tidak kita membasuh bagian yang kentut saja?" Jadi kiainya itu langsung menjawab dengan ya merasiokan supaya santrinya itu berpikir. Jadi ketika santrinya bertanya, santri itu dipanggil, "Hei kamu sini. Kamu sini, berdiri kamu, menghadap ke barat." Jadi kiainya itu memegang apa? Pancelin biasanya, namanya itu kayu, langsung dipukulkan ke kakinya. Tas. Lah. Sontak seorang santri ini kaget dan menyeru kesakitan. "Aduh sakit, aduh sakit." Nah, kemudian pada saat menyeru kesakitan itu, santri ini bertanya, "Kenapa Kiai kok saya dipukul? Padahal saya cuma bertanya. Apa salahnya dengan pertanyaan saya? Sekarang saya bertanya kembali kepada antum." Sang Kiai ini bertanya kembali, "Kenapa kok ketika saya memukulkan kayu ini kepada kaki Anda, kok yang ngomong sakit itu mulut Anda, bukan kakinya?" Jadi gitu. Ulama-ulama dulu cara menjawab persoalan-persoalan itu. Namun ada juga yang menjawab dengan nas, dengan kitab. Jadi ulama itu kenapa kok cuman 2 anggota badan yang harus kita basuh, sedangkan kaki dan sebagian kepala itu tidak diharuskan. Di sini ada Qala al-Wansharansi al-Maliki, namun bermadhab Maliki ya. Fi iddatil baruki wa innama syuri'at tayammumu fil wajhi wal yadaini dunar ra'si war rijlaini li'anna al-araba min adatiha alla ta'ammala turaba ala ra'siha illa li huznin au li amrin tari'in. Jadi alasannya apa?
kok hanya 2 anggota badan yang harus kita basuh? Ini alasannya li'annal arabah min adatiha alla ta'ammalat turabah ala ra'siha. Jadi karena orang-orang Arab itu alla ta'ammalat turab, tidak memakai debu ini ala ra'siha, tidak pernah memakai debu ini kepada sebagian kepala atau atas kepala ini dan juga kaki, illa lihuznin, kecuali kalau hanya sedih, ditimpa bala, ditimpa musibah dalam keadaan sedih. Itu baru kan banyak kan orang-orang India yang sampai menabur abu ini di atas kepalanya, itu karena merasakan kesedihan. Au li amrin tariin, atau karena perkara yang darurat, entah ada apa sesuatu yang sehingga kita harus meletakkan debu itu di atas kepala. Kemudian juga dikatakan di sini, qala Asy-Syafi'i fi mahasini syari'ati. Asy-Syafi'i berkata di kitab Mahasini Syariah, wa aidan at-turabu 'ala ar-ra'si alamatul firaqi minal habibi. Dan juga at-turab 'ala ar-ra'si, debu itu ketika diletakkan di atas kepala itu alamatul firaq minal habib, tanda firaq atau perpisahan dengan sang kekasih. Siapa sang kekasih? Tuhan kita. Wallahu azza wa jalla habibul arifina wa la takuna bainahuma firqatun. Jadi Allah itu azza wa jalla habibul arifin, kekasih mereka orang yang arif, wa la takunu bainahuma firqatun, dan tidak ada di antara keduanya itu firqatun, pemisah. Jadi ketika kita meletakkan, katanya Asy-Syafi'i ini, debu di atas kepala kita, seakan-akan itu pertanda bahwa antara kita hamba ini dengan sang Khalik itu seakan-akan ada pemisah. Apa pemisahnya? Debu ini. Jadi begitu. Falidzalika lam yu'mar bihi qalahul Qushairi fi Kanzil Yawaqid. Jadi Imam Qushairi juga berkata seperti itu di kitab Kanzil Yawaqid. Jadi mungkin itu kenapa kok hanya wajah dan telapak tangan. Kemudian ketika kita berbicara hakikat at-tathhir atau bersesuci, karena hakikatnya semuanya ini adalah milik Tuhan. Jiwa kita, badan kita, kenapa kok disuruh bersesuci terus? Sebelum menghadap Tuhan kita harus bersesuci dalam keadaan suci, karena hakikatnya kita itu semua yang ada di dunia ini milik Tuhan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi ketika antum itu memiliki mobil, sepeda motor, rumah mewah, megah dan lain sebagainya, anak atau istri pun itu semua milik Tuhan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hakikatnya milik Tuhan. Akan tapi ketika kebanyakan manusia itu merasa memiliki, sehingga timbullah sifat sombong. Makanya kita disuruh beribadah, disuruh bersesuci supaya terhindar dari itu, dari sifat kepemilikan. Nabi Ibrahim, kenapa kok disuruh menyembelih Nabi Ismail? Hakikatnya itu Tuhan ingin mengajarkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, untuk menghilangkan rasa kepemilikan, menghilangkan rasa kepemilikan terhadap anak. Wong Nabi Ibrahim itu menunggu bertahun-tahun tidak punya anak, namun setelah dianugerahkan anak disuruh sembelih. Nah, itu ada apa? Nah, ternyata hakikatnya Tuhan itu mengajarkan untuk melepas rasa kepemilikan kita terhadap, baik terhadap jiwa kita ya. Nabi Muhammad mengorbankan jiwanya untuk agama. Semua ulama-ulama, semua imam kita itu mengorbankan jiwanya, karena hakikat jiwa ini itu milik Tuhan.
Jadi kita membersihkan setiap hari jiwa kita ini dengan wudu, dengan sholat. Itu apa? Supaya ketika kita mengembalikan jiwa ini kepada Tuhan, kita mengembalikan jiwa ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan seperti semulanya. Jadi kita diberikan jiwa waktu lahir, waktu bayi, jiwa ini bersih dari dosa dan maksiat. Kita juga harus mengembalikan jiwa ini ketika ajal kita dalam keadaan bersih dari dosa dan maksiat juga dengan sholat dan bersesuci ini. Jadi gitu. Mungkin cek. Lanjut ya. Lanjut, tinggal satu fasal mengenai bab tayamum. Faslun mubtilatut tayamumi salah satu. Tentang mubtilatut tayamumi, hal-hal yang membatalkan tayamum salah satu itu ada 3. Ma'abtolal wudu'ah. Yang pertama apa? Suatu yang membatalkan terhadap wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Wariddatuh. Yang kedua apa? Murtad. Jadi ketika kita bertayamum, kemudian setelah bertayamum kita itu tidak sengaja murtad, itu batal tayamum kita. Kemudian yang ketiga apa? Tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Tawahhumul ma'i, mengira adanya air, menyangka adanya air, in tayammama li faqdihi, ketika kita bertayamum karena tidak adanya air. Jadi waham ini, tawahum, kenapa kok ulama itu menggunakan kalimat waham? Jadi di dalam fikih itu ada 3 tingkatan, waham, syak, dan dhon. Dan ketika fikih yang muamalat itu harus dhon, tingkatannya harus dhon. Kalau syak itu tidak diterima, apalagi waham. Apa itu waham dan syak dan dhon? Dhon itu sudah hampir ke yakin. Jadi paling tinggi itu yakin. Yakin, sudah yakin. Al yakin. Kemudian di bawahnya yakin itu ada dhon. Apa dhon? Kira-kira, masih kira-kira. 80%. Anggap al yakin itu 100%. Al dhon itu keyakinannya itu masih 80%. Ada keraguan sedikit. Asyak yang di tengah-tengah apa? Di antara dhon dan waham. Jadi di antara keraguan, keyakinan dan keraguan. 50-50. Yakinnya 50 dan juga ragunya 50. Nah, yang waham ini, waham itu biasanya berkaitan dengan perkara hati atau lintas pikiran, lintas, cuman terlintas. Oh, di sana kayaknya ada air. Lah, itu ketika sudah terlintas dan terlintas sedikit di pikiran kita atau hati kita, di sana ada air, itu tayamum kita sudah batal. Itu waham. Jadi begitu. Jadi sama, semua bab fikih itu tidak lain hanya untuk menyucikan diri kita. Filosofi seorang anak dan seorang ayah itu ketika anak itu menanyakan dengan apa? Filosofi piring. Sang ayah menjawab, "Nak, ketika kamu meminjam piring ini orang-orang itu meminjamkan piring ini dalam keadaan bersih, kemudian engkau gunakan piring ini menjadi kotor. Apakah engkau ketika piring itu kotor, engkau akan mengembalikannya dalam keadaan kotor juga?" Sontan sang anak menjawab tidak, karena ada perasaan tidak enak kepada yang meminjami. Begitu juga dengan jiwa kita. Ketika Tuhan meminjamkan jiwa kita ini untuk beramal, beribadah di dunia ini, kita harus mengembalikannya dalam keadaan
bersih. Gitu. Jadi bagaimana tingkatan pertama itu dengan sholat? Tingkatan pertama dengan sholat. Walaupun tidak bisa zakat, tidak bisa haji, tidak bisa puasa, utamakan sholat. Seburuk apapun antum, sejelek-jeleknya antum, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan tunggu sucinya dulu, jangan tunggu solehnya dulu antum akan mengerjakan sholat. Namun ketika antum kotor itu, laksanakan sholat supaya antum itu menjadi bersih, supaya soleh. Jadi kalau ulama itu mengumpamakan sholat itu kan hal-hal yang rukun Islam itu yang harus dilakukan kita ada 5: haji, zakat, puasa, sholat, dan syahadat. Kelima ini kalau kita laksanakan ketika kita memegang agama, itu pegangan kita itu sangat kokoh. Sangat kokoh. Anggap ini agama. Misalkan ya, ini agama. Ketika kita melaksanakan rukun Islam yang 5 ini, jadi memegang agama itu sangat kokoh. Meskipun mau dilepas itu tidak akan bisa kokoh. Namun coba kita lepas satu persatu. Dari rukun yang kelima, haji. Masih kokoh apa enggak agamanya? Kokoh. Tegak masih. Imaduddin. Tegak. Agama masih tegak ketika dilepas haji. Kemudian zakat ketika dilepas masih kokoh juga. Begitu juga ketika puasa dilepas masih kokoh. Ketika kita tidak melaksanakan haji, bisa jadi kita tergolong masakin, fuqara. Ketika kita tidak melaksanakan zakat, bisa jadi kita menjadi yang menerima zakat atau tidak mampu untuk membayar zakat. Ketika kita tidak mampu puasa, tidak melaksanakan puasa, bisa tidak melaksanakan puasa Ramadan, bisa. Dalam keadaan apa? Ada halangan. Kalau wanita itu ketika hamil, itu tidak usah melaksanakan puasa Ramadan. Dalam keadaan musafir, kita sebagai laki-laki yang senang berjalan itu musafir, gak apa-apa gak puasa ketika Ramadan. Namun ketika dalam keadaan hal apapun, kita itu tidak boleh melepas sholat. Dalam keadaan musafir harus sholat di jalan. Bisa di qashar, bisa di jamak, tapi tidak boleh meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan. Kalau yang 3 ini gak apa-apa meninggalkan. Namun kalau sholat, ketika meninggalkan sholat, apa yang terjadi pada agama? Ketika dilepas yang terakhir ini, maka agama akan hancur. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Itu ibaratnya, kalau tidak ada sholat, hancurlah agama kita. Bagaimana thariqah sholat yang benar? Ini kita harus pelajari dulu hal-hal yang harus kita lakukan sebelum sholat, sebelum kita melakukan tazkiyatun nafas, yakni penyucian diri. Mungkin itu saja dari kami, dari kajian Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah, bab furudut tayammum dan mubtilatut tayammum. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum, mungkin kami khilaf dan meminta maaf, beribu-ribu maaf. Dan hanya ini kami dari yang kami, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wal afu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari segenap jamaah ada yang mau ditanyakan, monggo, mengenai furudut tayammum dan mubtilatut tayammum. Mau tanya, di minggu kemarin dijelaskan kalau kita tayamum itu waktunya terbatas, mepet, lebih-lebih untuk sholat. Nah tadi dijelaskan bahwa kalau kita niat yang paling tinggi, niat untuk sholat fardu, itu boleh satu paket untuk sholat sunnah, untuk baca Quran dan yang lain-lainnya.
apakah itu juga masih terbatas, terikat dengan syarat tayamum yang terbatas tadi waktunya? Apakah boleh dalam 1 jam, 2 jam, atau seperti apa batasannya? Terima kasih. Oke, langsung kita bahas tentang batasan isti'malut tayamum, penggunaan tayamum. Jadi ulama itu mengatakan bahwa batas kita menggunakan tayamum itu bukan dibatasi dengan jam, bukan dibatasi dengan waktu. Batasnya itu dibatasi dengan satu fardu. Satu fardu. Jadi satu tayamum, satu kali kita melaksanakan tayamum itu juga dilakukan ketika masuk waktunya sholat. Tayamum itu ketika kita melaksanakan tayamum, ulama itu membatasinya dengan satu fardu. Ketika kita bertayamum dan selesai melaksanakan satu fardu, kita tidak boleh melaksanakan fardu yang lain. Seumpamanya tayamum dilaksanakan untuk sholat fardu duhur, itu tidak boleh tayamum yang kita gunakan untuk sholat fardu duhur digunakan untuk sholat fardu asar. Tidak boleh, karena hanya cukup untuk satu fardu saja. Itu. Lah untuk yang sunnah itu ulama gak apa-apa, karena martabatun niyah al-ulya, tingkatan niat yang paling tinggi itu ketika kita bertayamum, tingkatan niat tayamumnya paling tinggi ya, ketika kita bertayamum dan tayamumnya itu untuk sholat fardu. Lah boleh paket-paket yang lain yang sunnah bukan yang fardu ya, yang sunnah itu diperbolehkan, seperti melaksanakan sholat sunnah ba'da duhur, membaca Al-Quran, itu diperbolehkan. Karena ketika kita berniat tayamum dengan niat tingkatan niat yang paling tinggi, itu diperbolehkan melaksanakan paket-paket sunnah yang lain, bukan paket fardu. Jadi satu tayamum untuk satu fardu. Namun ketika kita berniat tayamum untuk niat sholat sunnah, itu tidak diperbolehkan kita dilakukan untuk sholat fardu. Itu. Jadi ada tiga tingkat. Yang pertama untuk sholat fardu, yang kedua sholat sunnah, yang wusto, yang tengah-tengah, yang paling rendah untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika kita bertayamum untuk membaca Al-Quran, dilarang untuk tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Ketika bertayamum untuk sholat sunnah, tidak diperbolehkan untuk sholat fardu. Jadi itu batas atau hudud. Ulama mentahdid tayamum itu hanya untuk istiqmal satu kali, untuk dipergunakan satu kali, satu fardu. Kalau sunnahnya agak apa dikerjakan. Mungkin begitu. Mungkin yang lain kita di tengah katakanlah mungkin tidak ada sumber air, sholat sudah masuk waktunya, ya, tapi kita masih masih punya katakanlah satu gelas aqua ini, itu kita tayamum apa kita berwudu karena ada air sebatas ini. Nah, ini karena mungkin sudah dipelajari ya penyebab sebabut tayamum. Itu yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Walaupun ada air sedikit ya, sealamo, itu kita diharuskan berwudu dengan kadar air itu cukup untuk kita laksanakan wudu. Namun ketika adanya air itu juga untuk kita meminumkan, untuk minum hayawan al-muhtaram, hewan-hewan atau hal-hal yang dimuliakan, itu gak apa tayamum. Seumpamanya ketika alamu itu
diperuntukkan ada yang haus, di perjalanan ada yang haus, suruh minum saja. Keluarga ada yang haus, suruh minum saja. Jangan antum gunakan untuk berwudu, karena utamakan yang haus itu. Jadi ketika ada air itu tidak digunakan untuk apa-apa dan cukup untuk kita melaksanakan wudu, berwuduklah dengan air itu. Karena ulama-ulama dulu, Nabi pun wudunya itu gak banyak seperti kita. Kalau kita kan ya kadang sejeding bisa wudu, setengah jeding bisa, kita itu berwudu. Nah kalau Nabi itu karena di Arab juga di Mekah itu juga jarang air, jarang hujan. Jadi wudunya itu sedikit. Sebotol segelas alamu itu cukup, sangat cukup untuk kita berwudu. Tidak perlu membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, cukup satu kali sudah sah wudunya. Mungkin gitu. Mungkin itu dari kami. Kita doa bersama-sama, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan masyarakat kita, barokah ilmu kita, walaupun sedikit secuil ilmu ini, semoga bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin al-habibil mahbub wa ala ali qadr azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi jaysna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jaysna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min a'tayakal jisami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ditutupnya doa pengajian kitab Sulam Safinah telah usai. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.